Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali kalau hari ini bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk sepanjang minggu ini tentang akan pemberian Tuhan dalam hidup kita, akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, sehingga pada minggu ini kita masih bisa beribadah secara online. Biarlah dalam ibadah ini menjadi berkat bagi jemaat semuanya. Kita akan mulai ibadah kita akan siapkan hati kita, fokus kepada Tuhan. Biarlah kita siapkan hati dan waktu kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagi kami, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah dengan pujian ini Tuhan, sebagai pengakuan dari kami Tuhan, bahwa kami percaya akan janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Allah yang setia melihara kami, Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kau percaya janji-Mu ajaib-Mu terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Kami berserah Tuhan dalam kekuatan, dalam kuasa-Mu Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Engkau yang mengerti kerinduan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu, tapi kami percayakan kedaulatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, itu kami yakin dan percaya itulah yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah kondisi seperti ini, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami, dan biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Layakan setiap kami yang berbagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Ini entah minggu berapa ya kita tetap ibadah online, tapi kita bersyukur kita masih bisa melakukannya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kasih pujian. Dialah Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, agunglah kebangkitan-Mu. Mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah.
anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada, bawalah pujian baginya, karena Dialah Raja. Yesuslah yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan agunglah, agunglah kebangkitan-Mu. Mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih kekal teguh dan mulia. Masyurlah, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Segala pujian bagi Allah kita. Ya, saudara, khususnya untuk Bandung ya. Ya, puji Tuhan, kondisi di Bandung ini kalau dibilang tidak terlalu parah, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi tetaplah kita harus menjaga diri kita. Tetap kita jalankan protokol kesehatan dalam hidup kita, agar kita tetap melanjutkan hidup kita, agar kita tetap melanjutkan aktivitas kita. Dan jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kau tetaplah Allah penolong kami, Kau tetaplah Allah pelindung kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Tiada pernah kami ragukan Tuhan.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragu kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami, setiap waktu dalam hidupku, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tinggalkan. Haleluya. Meski langit tampak suram, ya Yesus, awan gelap pun bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus. Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah bagi kami Tuhan. Amin. Walau 10.000, kami takkan goyah, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Saya serahkan kepada Anda. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, iman kami tidak akan pernah goyah, karena Engkau yang memberikan Roh-Mu bagi kami, memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah
itu terus menguatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami terus dapat bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu terus memimpin, menuntun kehidupan kami, sehingga hari lepas hari kami semakin berkenan dan semakin taat akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Minggu ini kita kembali beribadah, walau masih online, namun kita tetap bersyukur akan kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12, hanya satu ayat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia kita tentunya memiliki banyak keinginan atau harapan-harapan di dalam hidup ini yang tentunya berbeda-beda. Satu keinginan yang diharapkan akan menjadi realita atau kenyataan di dalam hidup kita. Saudara, kita mau kalau kita mau bertanya ya dengan jujur kepada diri kita masing-masing ya, mungkin saja tidak hanya satu yang kita harapkan di dalam hidup ini, baik itu keinginan jasmani maupun keinginan yang bersifat rohani ya, tapi kebanyakan pasti keinginan yang jasmani, bukan ya, ingin begini, ingin begitu ya, ingin ini, ingin itu. Nah, tidak salah juga sih kalau kita meminta sesuatu yang kita harapkan di dunia ini. Tapi pertanyaannya, kepada siapakah kita menaruh harapan kita? Kepada Allah-kah atau kepada manusia? Ya, kita tahu bahwa jika kita menaruh harapan kepada manusia, maka suatu saat pasti akan mengecewakan. Jika kita kecewa, tentu tidak akan ada sukacita ya Bapak Ibu. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa ketika kita menaruh harapan kepada Allah, maka Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan kita? Tentu karena kita percaya kepadanya. Ya, ketika kita percaya kepadanya, maka seharusnya lah kita tunduk dan pasrah kepada segala sesuatu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak membuat kita lantas menjadi kecewa kepada Allah. Sebagai contoh, mungkin kita memiliki keinginan yang kita anggap itu baik, namun belum tentu itu baik bagi Allah atau sebaliknya. Ya, jadi ketika kita tunduk pada kedaulatan Allah dan memaksakan keinginan kita, maka maksud saya ketika kita tidak tunduk pada kedaulatan Allah dan tetap memaksakan keinginan kita pasti akan kecewa ya. Mungkin juga bisa komplain ya, marah-marah sama Tuhan. Saya udah percaya, saya udah berharap sama Tuhan, kenapa kok masih mengalami seperti ini? Masih mengalami kegagalan, mungkin kekecewaan, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan itu pun dapat menghilangkan sukacita kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Daud dalam segala masalah yang ada di sepanjang kehidupannya tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat dia andalkan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 71 ayat 5 dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi dalam kehidupannya, kalau kita lihat contoh Daud ya, Daud juga banyak mengalami masalah, banyak mengalami kesulitan, kesedihan, duka nestapa. Jadi bukan semata-mata hanya kesenangan saja yang didapatkan Daud dari harapan dan kepercayaannya kepada
Tuhan. Namun walaupun demikian, Daud tetap memiliki pengharapan dan tetap senantiasa percaya kepada Allah. Nah, di situ Bapak Ibu pasti akan ada sukacita. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hidup manusia kita tahu bahwa tidak pernah luput dari yang namanya masalah dan juga penderitaan. Baik itu penderitaan karena mengikut Kristus kita sebagai orang percaya, ataupun penderitaan normal ya, akibat dosa seperti sakit penyakit, kelemahan, kekurangan, kesesakan dan lain-lainnya. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih bagi orang Kristen, Tuhan memanggil kita untuk menderita. The call to suffering. Kristus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, Kristus sendiri hidup dalam penderitaan, bahkan harus memikul salib menuju kematian. Nah, dalam Kisah 14 ayat 22 juga Paulus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu harus mengalami banyak sengsara. Kita sebagai orang percaya mengalami banyak sengsara. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api sisaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu, dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Namun segala kesulitan yang dihadapi itu tetap harus ada kesukaan dan juga pengharapan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan kembali lagi kepada ayat emas kita tadi di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Yang ke-12a dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam pengharapan kita kepada Allah harus ada sukacita, harus disertai dengan sukacita. Kenapa? Karena bersukacitalah dalam pengharapan itu merupakan present active participle yang digunakan di dalam pengertian imperatif, yaitu suatu perintah ya, imperatif, suatu perintah. Jadi kita diperintahkan untuk bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Allah. Nah, saudara terkasih, kata pengharapan ini juga sering digunakan di dalam hubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Dalam Roma 2 ayat 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara terkasih, ternyata bermegah dalam pengharapan itu mengandung pengertian yang sama dengan bersukacita dalam pengharapan. Nah, jadi pengharapan di sini bukan selalu pada pengharapan-pengharapan kita berupa hasrat kita atau keinginan-keinginan, permohonan-permohonan kita yang bersifat jasmani semata-mata selama kita hidup di dunia ini saja, namun pengharapan yang kekal akan menerima kemuliaan Allah. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Jadi kita bukan hanya memperhatikan hal-hal yang kelihatan saja, tapi kita justru memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena dikatakan yang kelihatan itu sementara dan yang tidak kelihatan itulah yang kekal adanya. Saudara terkasih di dalam Kristus, oleh sebab itu jika kita berbicara mengenai pengharapan, maka pengharapan itu tidak bisa dilepaskan dengan iman. Karena pengharapan itu berkaitan dengan iman. Karena imanlah maka kita memiliki pengharapan kepada Allah. Di dalam situasi dan kondisi apapun ya, sama seperti saat ini pandemi corona yang berdampak pada perekonomian dan kesulitan-kesulitan lainnya. Namun ketika kita memiliki iman, beriman kepada Allah, kita pasti tetap memiliki pengharapan. Karena pengharapan itu merupakan sikap orang percaya
yang mengenal siapa Allahnya. Jadi pengharapan itu bertumbuh di dalam iman dan diwujudkan dengan cara kita bersabar di dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi. Tetap percaya akan kedaulatan Allah dalam segala hal. Tetap tekun berdoa, baca firman, beribadah, untuk terus hidup di dalam sukacita pengharapan. Mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Apa yang bernilai kekal? Jiwa kita, ibadah kita, pelayanan kita, doa-doa kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, orang percaya itu harus senantiasa memandang kepada Allah, berelasi secara terus-menerus dengannya, untuk kemudian bisa menjadi saksinya dalam setiap langkah kehidupan kita. Jika kita memang murid Kristus, maka dalam situasi dan kondisi apapun kita akan senantiasa mengekspresikan sukacita dan kegembiraan kita di dalam pengharapan, karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita mau mendefinisikan iman dan pengharapan, kita bisa baca dari Ibrani 11 ayat 1. Mungkin ini bisa menjadi ayat hafalan ya, atau mungkin semua kita sudah hafal. Bunyinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita melihat dari Roma 4 ayat 18, pada saat itu dia dikatakan ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi imannya Abraham tidak menjadi goyah ya, tidak menjadi lemah, walaupun dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Saudara terkasih dalam Kristus, setidaknya kita tahu dan kita memiliki dasar bagi pengharapan iman kita, yaitu melalui kita tahu kematian Kristus itu telah menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Dan juga kebangkitan Kristus, Kristus yang bangkit dan Kristus yang hidup. Oleh sebab itu kita percaya dan juga kita memiliki pengharapan bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kenaikan Kristus ke surga, pemberian Roh Kudus. Jadi ada jaminan yang diberikan kepada orang beriman bahwa sekalipun mengalami penderitaan, karena pengiringan kita akan Kristuskah atau penderitaan dunia ini, apapun itu, Allah akan memberikan kekuatan dan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai umatnya. Jadi bersukacita itu dalam pengharapan ya, kita akan tetap bersukacita dalam pengharapan, karena kita yakin bahwa kita akan mendapat bagian dalam sukacita Allah, yaitu hidup yang kekal, yang melebihi segala sesuatu di dalam dunia yang sementara ini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, jadi perintah bersukacita dalam pengharapan ini, kalau kita lihat, ini ada di dalam judul perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Kasih yang terutama tentunya adalah kasih kepada Allah yang diwujudkan melalui kasih kepada sesama manusia. Itulah hukum yang terutama. Jadi ketika kita bersukacita dalam pengharapan, karena keyakinan kita yang penuh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan akan selalu menepati janji-janjinya, karena Allah adalah Allah yang bisa diandalkan, maka kita telah mengasihi Allah dan menghormati Dia oleh karena pengharapan dan kepercayaan kita kepadanya. Demikian juga ketika kita bersabar dalam kesesakan dan ketika kita bertekun dalam doa, maka kita pun hidup di dalam kasih. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, Roma 12 ayat 12b mengatakan sabarlah dalam kesesakan. Nah ini juga sama ya, ini juga merupakan perintah ya, maka sabarlah dalam kesesakan pun merupakan perintah untuk kita lakukan dalam kesabaran
ada suatu kekuatan. Ya, jadi karena di dalam kesabaran itu ada suatu kekuatan, ada satu ketahanan yang terus aktif dan juga ada kerelaan di dalamnya. Sabarlah dalam kesesakan. Nah, ini juga ada hubungan yang saling menguatkan antara sukacita dalam pengharapan dan kesabaran di dalam kesesakan dan juga ketekunan dalam doa. Jadi tidak semata-mata terpisah, namun ada hubungan yang saling menguatkan di antaranya. Nah, bersabar dalam kesesakan sebagaimana dikatakan juga dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi bersabar dalam kesesakan ini juga sama dengan bermegah dalam kesengsaraan atau di dalam penderitaan. Jadi pengharapan itu dikaitkan dengan kesesakan. Ini suatu keniscayaan daripada pengikut Kristus selagi masih berada di dalam kesementaraan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Namun ketika kita bersabar, itulah kemenangan kita yang sesungguhnya. Jadi ketika kita ada dalam kesementaraan di dunia ini, mungkin kita merasa begitu berat dengan berbagai permasalahan yang ada. Kesengsaraankah, kesusahankah, dan mungkin penuh penderitaan sebagai pengikut Kristus. Tetapi ketika yang sementara itu, jika kita bandingkan dengan yang kekal, yang akan kita terima kelak, maka yang sementara itu menjadi tidak ada apa-apanya. Jika kita hidup hanya untuk waktu yang sementara ini, hidup kita tidak mempunyai arti apa-apa. Tetapi jika apa yang kita lakukan itu mempunyai nilai kekekalan, maka hidup kita bersukacita karena pengharapan yang kekal itu. Di dalam Amsal 11 ayat 28 dikatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Jadi ada sukacita di dalam pengharapan. Karena kita tahu dan mengenal janji Allah serta percaya dengan kepastian janjinya. Maka efeknya adalah orang-orang yang bersukacita di dalam pengharapan itu cenderung untuk bersabar di dalam kesesakan. Orang percaya yang memiliki Kristus dan yakin bahwa mereka memiliki harapan yang pasti tentunya akan bersukacita. Maka dengan iman kita diperintahkan untuk bersukacita dalam pengharapan dan sabar di dalam kesesakan. Kalau kita memiliki kepastian iman akan janji-janji Allah dan kalau kita tidak memiliki kepastian akan janji-janji Allah dan juga kita tidak bersabar dalam kesesakan, ya bagaimana akan ada sukacita? Namun sebaliknya, ketika kita memiliki kepastian iman dan juga kita bersabar dalam kesesakan, itu akan menimbulkan sukacita. Karena Allah adalah jaminan untuk semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi langkah pertama dari iman itu adalah kita tahu bahwa langkah dari iman itu adalah taat kepada Tuhan yang setia pada janjinya, yang 100% bisa dipercaya. Sehingga saat menghadapi kesulitan, pengharapan kita tidak akan hilang. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dalam Ibrani 10 ayat 23 katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Bapak Ibu, kita tetap bersukacita di dalam penderitaan. Kita tetap bersabar dalam kesesakan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, persevere, atau sama dengan bersabar. Jadi ketekunan atau kesabaran untuk menanggung penderitaan selayaknya lah ada di dalam diri orang-orang yang memiliki Roh Kudus.
Ya, karena ketekunan itu menghasilkan karakter yang tahan uji, dan karakter yang tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Dan kita tahu bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Allah memiliki tujuan, Bapak Ibu. Di dalam segala penderitaan kita, Allah memiliki tujuan. Dalam kesusahankah, dalam penderitaankah. Demikian juga ketika saat ini Tuhan, sang pengendali kehidupan itu, sedang mengizinkan pandemi corona ada di negara kita, yang dampaknya membuat kita mungkin menderita. Maka ada maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Di dalam penderitaan selalu ada tujuan Allah untuk menimbulkan kesabaran umatnya demi namanya. Dan melalui itu untuk menguji dan membuktikan serta memurnikan realitas iman dan kesetiaan kita kepada Kristus. Allah ingin membawa kita kepada sukacita yang sejati, kepada pengharapan akan kemuliaan Allah yang melebihi apapun. Satu ayat lagi Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, di sini konteksnya penderitaan demi Injil. Jadi Paulus mengatakan kata ringan, padahal kalau kita membaca hidup Paulus ini sama sekali tidak ringan ya. Dia dilempari batu hampir mati, sampai hampir mati. Dia ditolak sana sini. Mengapa ia katakan ringan? Karena penderitaan itu dia bandingkan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar. Nah, saudara terkasih di dalam Kristus, apakah kita sudah mengalami hal seperti ini? Ya, sepertinya kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus, jauh ya, tidak ada apa-apanya. Ini semua adalah penderitaan yang sudah dialami dan akan dialami oleh orang-orang percaya yang setia mengikut Kristus, yang setia melayani dan setia kepada pekerjaan Kristus. Kita tidak bisa menghindarinya. Sudahkah kita bersabar dalam penderitaan kita? Ketika kita dihina, ketika kita dimaki, ketika kita dijauhi karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Atau sudahkah kita bersabar di dalam segala permasalahan yang kita alami dengan rela memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus, tunduk pada otoritas Kristus sebagai Raja kita dan kepada kebenaran firman-Nya setiap hari? Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sedang sama-sama terus berjuang untuk hal ini. Kadang manusia baru tersinggung saja sudah sakit hati, baru dikritik saja atau diingatkan kesalahannya aja udah kebakaran jenggot ya, dan keluar aslinya yaitu marah-marah dan cenderung menghina atau balik menyerang dan lain-lain. Padahal apa yang kita alami itu belum seberapa. Itu menunjukkan bahwa kita masih kalah. Maukah kita menjadi orang yang kalah, Bapak Ibu? Sedangkan Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Ketika kita bisa bersabar, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ya, penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kata sekarang dikontraskan dengan yang kekal, itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang sekarang. Ya, penderitaan karena pemberitaan Injilkah, dan juga penderitaan apapun itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hal ini mengajar kepada kita agar kita tidak hanya fokus pada hal-hal yang sementara di dunia ini, karena kita hanya musafir di dunia ini. Kewargaan kekal kita, kewarganegaraan kita adalah di surga. Di dunia ini apapun yang sudah dirintis, apapun yang sudah diperjuangkan, apapun yang sudah diusahakan bisa hilang dalam sekejap. Dikasih pandemi corona saja ekonomi bisa langsung merosot. Kerugian dalam berbagai bidang kehidupan. Segala hal yang menjadi fokus atau menjadi berhala kita bisa Allah singkirkan dalam sekejap untuk membawa kita kembali fokus kepada Allah sebagai yang utama dalam hidup kita dan terus memandang kepada hal yang kekal. Saudara terkasih dalam Kristus, kita masuk dalam Roma 12 ayat 12c
yaitu bertekunlah dalam doa. Jadi waktu kita mengalami semuanya itu, mari kita berdoa pada Tuhan. Kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Maka Dialah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Doa adalah sarana Allah untuk menopang kita, untuk hidup di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Karena itu kita perlu bertekun dalam doa. Tekun berdoa itu artinya doa itu berkait mempengaruhi seluruh aspek daripada kehidupan kita. Dan doa itu mewarnai segala apa yang kita kerjakan. Doa mengubah cara pandang kita. Bukan mengubah kehendak Allah, tapi mengubah cara pandang kita. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Sehingga kita tidak kecewa dan kita bisa tetap kuat. Paulus berdoa dan meminta kepada Allah di dalam Efesus, itu bisa kita baca, Efesus 1 ayat 15-19, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pengenalan akan Allah itu, Bapak Ibu, di atas segala-galanya. Nah, sebagai yang kesimpulannya, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perikop Roma 12 ayat 12 ini adalah mengasihi. Jadi mengasihi itu tidak gampang. Kita tahu bahwa mengasihi itu tidak gampang. Apa yang boleh mendorong kita untuk mengasihi di tengah-tengah segala kesulitan? Mari kita belajar taat untuk bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Dalam segala kesulitan yang kita hadapi, tetap ada ketenangan, tetap akan ada kedamaian, ada sukacita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, serta kita mau terus bertekun di dalam doa. Orang bisa tahu kita beriman ketika apa? Ketika mereka melihat bagaimana cara kita meresponi apa yang sedang terjadi, dan ketika kita bisa melewati krisis. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, marilah kita menjadi orang Kristen yang taat, yang selalu siap mengikuti pimpinan daripada Allah Roh Kudus, dengan terus-menerus berelasi dengan sumber kebenaran yang sejati. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus mencerahkan, dan membawa kita kembali kepada firman, membuat kita mengerti akan rencana dan kehendak Allah. Mari kita taat dan rela kepadanya dengan sukacita, dan menjadikan firman-Nya itu lebih berharga daripada emas yang murni. Ya, di dalam Mazmur 119. Untuk dimurnikan bagai emas itu tidak mudah, ya. Itu membutuhkan tempaan dan ujian terus-menerus. Demikian juga Tuhan melatih kita semua sebagai orang percaya. Tuhan melatih kita dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan cara mengeluarkan semua bahan campuran yang tidak berguna di dalam hidup kita. Dia mengikis, dia menempa. Jadi semua keegoisan kita kah, kebebalan kita kah, kebodohan, amarah, kekecewaan kita kah, ketidaktaatan kita kah, kesombongan kita, dan lain-lain. Semua penyakit hati melalui proses pengudusan dan melalui ujian dan penderitaan. Marilah kita terus memandang kepada Yesus Kristus sebagai contoh dan teladan dalam hidup kita. Paulus berkata, demi Kristus, aku telah membuang segala sesuatu yang dulu aku kira sangat berharga, dan sekarang aku memandangnya sebagai sampah. Jadikanlah Kristus sebagai harga yang tertinggi dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi kecewa dan kita bisa tetap bersukacita. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengikuti perintah ini dengan taat. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mohon untuk doa penutup dan berkat Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan
akan firman-Mu. Engkau masih tetap terus berbicara kepada kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami semua, Tuhan, bahwa kesesakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan kesabaran dan tahan uji. Kesabaran dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang sejati. Engkau telah menetapkan bahwa untuk memperoleh pengharapan yang sejati adalah melalui kesesakan dan kesengsaraan. Tidak mungkin kami bisa mendapatkan pengharapan yang sejati di luar jalan itu. Bapa yang di dalam surga, seringkali kami di dalam pengharapan kami, di dalam kami mengharapkan tentang kehidupan yang kekal nanti. Di dalam kami mengharapkan hal-hal yang belum kami lihat saat ini. Kami tidak bisa bersuka cita. Kami senantiasa khawatir, tegang, pesimis. Oh Tuhan, itu menunjukkan bahwa pengharapan kami belumlah pengharapan yang sejati. Itulah sebabnya Engkau sering menaruh kami di dalam api kesesakan itu. Engkau seringkali menaruh kami di dalam kesengsaraan itu, agar melalui jalan itu kami memperoleh pengharapan yang sejati, yang dicirikan dengan sukacita yang senantiasa dalam hati kami. Sukacita yang tidak mungkin direbut dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri kami. Sukacita yang muncul karena hasil dari satu tempaan kesengsaraan, kesesakan, ketekunan yang masih akan tahan uji dan kesabaran dan menghasilkan pengharapan yang sejati. Bapa yang dalam surga, marilah Tuhan Yesus pimpin setiap anak-anak-Mu sehingga kami semua satu persatu boleh memperoleh pengharapan yang sejati itu. Di dalam wabah corona yang seringkali membuat kami menjadi khawatir, mungkin kami menjadi ciut hati kami. Tuhan, ajar kepada setiap anak-anak-Mu untuk melakukan introspeksi. Apakah pengharapan kami benar-benar sudah pengharapan yang sejati? Jikalau belum ya Tuhan, taruh setiap kami di dalam api ujian-Mu, api kesengsaraan dan kesesakan, sehingga kami boleh keluar dari ujian itu dengan satu kualitas pengharapan yang benar-benar unggul di dalam Engkau. Pimpin setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam melewati waktu-waktu yang sulit ini. Beri kekuatan, baik tubuh, supaya tetap sehat, menjaga kesehatan dengan baik. Tolong juga setiap anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kesulitan di dalam mencari nafkah karena terbatasnya bidang-bidang yang bisa dilakukan pada masa COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau adalah Allah Sang Pemelihara kami yang agung. Kami percaya Tuhan, di dalam hal ini pun kami bisa menaruh pengharapan kepada Engkau. Kami mempunyai pengharapan yang sejati melalui kesengsaraan yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan dari pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan, ibadah telah berakhir. Sebelum kita mengakhiri semuanya, kita akan lihat beberapa pengumuman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Eka Mariani yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Saudara, cara kita mempelajari firman Tuhan akan menentukan cara pandang kita kepada pribadi Allah, termasuk iman dan pengharapan kita kepada Allah. Jadi, mumpung banyak waktu ya, saya percaya dengan kondisi sekarang kita pasti lebih banyak ada di rumah. Pelajarilah dan renungkanlah firman Tuhan dengan cara yang benar, agar kita mengerti seperti apakah pengharapan sejati itu. Puji Tuhan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk ibadah sepekan. Yang pertama, hari Jumat, tepatnya tanggal 5 Juni, diadakan komsel online. Dimulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00. Dan hari Minggu, tepatnya 7 Juni 2020, diadakan ibadah masih secara online seperti sekarang ini, disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun tepatnya pada minggu ini, yaitu Ibu Nani Mariani yang berulang tahun pada tanggal 25 Mei. Dan jangan lupa kita terus berdoa syafaat untuk bangsa ini, mendoakan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan keadaan bangsa kita, bumi Indonesia ini pulih kembali, termasuk aktivitas dan juga perekonomian bangsa ini biarlah dipulihkan kembali. Tetap di antara jemaat kita saling mendoakan. Tidak hanya cukup mendoakan, kita pun harus saling mengerti dengan kondisi satu dengan yang lainnya. Karena saya katakan tidak ada yang tepat. Nanti ada waktu yang tepat untuk kita saling menolong, karena setiap waktu kita bisa saling menolong. Juga bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBI Sosana ini, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer rekening gereja yang nanti akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami juga pengurus gereja GBI Sosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah memberkati pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang membalas dengan berlimpah. Salam sehat. Juga kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika Bapak Ibu sudah bepergian, cuci tangan sering mungkin, dan jangan lupa konsumsi makanan sehat, vitamin, dan berolahraga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye.